Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijang Sulistomo di channel YouTube Otomotif Syariah. Di video kali ini setelah sekian lama saya nggak upload video ya, akhirnya di kesempatan kali ini saya sempat buat video. Selama kurang lebih 50 hari saya nggak upload video. Dan di video kali ini saya akan bahas sebuah motor yang menemani saya dari kecil ya. Ini dia motornya, Suzuki RC 100. Oke, jadi ini dia motornya. Sebelum kita lanjut bahas, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yes, ini dia Suzuki RC 100 punya almarhum bapak saya. Jadi ini motor penuh kenangan ya. Dari awal pertama kali saya belajar motor itu pakai motor ini. Ini motor Suzuki RC 100 tahun 1996. Bapak saya dulu belinya second ya, karena dulu kan kondisi keuangan belum menentu ya. Dulu beli second cuma berapa, 2 atau 3 juta gitu dulu. Second itu loh. Tapi kan tahun 9 masih 90-an. Kemudian ini kondisinya seperti ini sekarang, sungguh sangat mengenaskan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini dulu motor menemani saya dari kecil ya. Saya pertama kali belajar motor itu naik motor ini, Suzuki RC 100. Pertama kali belajar naik motor ini, pertama kali kenal balap-balap juga naik motor ini. Kemudian pertama kali belajar tentang mesin juga pakai motor ini. Jadi motor ini udah penuh luka ya teman-teman. Oke ya, jadi Suzuki RC ini itu pertama kali saya belajar naik motor ini saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD saya belajar naik motor. Kemudian udah mulai suka dengan dunia otomotif. Lalu mulai sering main ke bengkel, cuma lihat-lihat, kemudian lama-kelamaan kok coba sih kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya motor ini jadi bahan praktek pertama saya. Dulu saya ikutnya di bengkel Mataram Jaya Motor, itu isinya motornya motor-motor cross ya, gestrek yang berbasiskan motor 2 tak. Jadi kalau untuk ilmu 2 tak ya nggak pinter banget tapi bisa. Oke, sekarang kita bahas dari depan dulu. Ini bannya pakai ban cacing ya, karena ini dulu sama saya udah pernah buat balap. Ya nggak buat balap resmi, tapi udah dioprek-oprek lah dulu sama saya. Tromol yang depan itu yang aslinya pecah, karena dulu buat seret-seretan, buat angkat-angkatan motor ini sama saya. Jadi tromolnya itu kan tromol depan itu kan remnya rem drum ya, pakai rem tromol, pakai rem kampas dalam. Jadi dia itu rumah bearingnya pecah karena sering buat angkat-angkatan. Dan ini shocknya bocor. Ini kemudian pakai tromolnya Jupiter. Ini ban tahun berapa ini? Ini ban ini saya beli waktu SMP ini sampai sekarang. Saya sekarang kuliah harusnya semester 8, tapi karena setahun jadi masih semester 6. Saya beli SMP kelas 1 sampai saya kuliah semester 8 lah istilahnya. Masih segini tebelnya. Kemudian kita lanjut, ini spakbor. Ini pecahnya bukan gara-gara apa ya, bukan karena nabrak atau gimana gitu ya,
Tapi karena memang udah rapuh teman-teman. Nih ya, ini tak kasih lihat detailnya nih. Tuh, memang udah rapuh ini. Apa namanya? Spakbornya. Mungkin memang karena spakbornya bukan original. Nah, dan yuk lanjut. Spakbornya udah keropos. Ini nyampe bawah-bawah sini nih keroposnya. Tuh. Ya. Osoknya bocor gitu kan. Oke, lanjut ke atas. Ya, ini ada tempat barang, bagasi barang ini dari besi paten ori. Ini juga original, dulu sempat saya copot. Ini original tapi udah berkali-kali jatuh, jadi ya wujudnya enggak karuan lagi. Lalu ini ada, lalu sen sebelah kirinya hilang. Karena ini dulu saya pasang kopling manual teman-teman. Jadi saya pasang kopling manual, harus pasang dudukan di sini, di dalam sini. Jadi sennya harus ngalah. Dulu saya coak, terus lama-lama copot guang sekalian gitu ya. Lalu ini muter-muter ya. Ini handle-nya pakai Kitakoan yang murahan. Di dalamnya diganjel pakai karet. Karena kalau apa namanya setang RC itu kan batangnya kecil ya. Lalu untuk saklar-saklar ini masih ori semua. Klaksonnya bunyi nih. Tuh. Nih dengar, mic-nya saya deketin. Klaksonnya bunyi, starternya cuma cetek-cetek, dinamonya habis kayaknya coolnya. Saklarnya juga ori, ini batoknya juga ori ya, nih. Bahkan stiker dari dealernya pun masih ada. Tuh. Ini kunci kontak juga masih ori walaupun kabelnya udah berkali-kali disolder. Dan untuk body part plastiknya itu the best lah ya. Nih, baut dudukan bautnya udah putul semua, jadi di insulok, ditali pakai tali tis ya. Ini punyanya Suzuki Crystal ya, atau kalau enggak punya dulu aftermarket. Ini saya beli juga belum lama. Saya beli punya teman saya, makanya warnanya beda, enggak mengkilap. Kalau ini kan asli ini mengkilap. Ini enggak mengkilap karena dia KW. Ya. Kita lanjut dulu ke bahas yang apa namanya? Oh ya. Bodi aslinya juga ada. Masih bagus, enggak saya pasang. Saya simpen. Lalu kita ke belakang ya seperti ini ya, handle giginya ini tutup rantai juga ada, nggak saya pasang. Giginya udah uklik-uklik. Tapi kalau mesin masih enak ini, masih enak dalam artian wong diutik-utik, maksudnya di settingannya beda ya. Nanti saya kasih dengar suaranya waktu di player. Lalu dari sebelah kiri masih sama seperti RC-RC yang lain. Knalpot standar, masih ada perutnya juga. Ini karburatornya pakai Suzuki Tornado. Kalau pakai RC asli kan setelan apa namanya, setelan anginnya kan di depan ya. Kalau Tornado kan udah di sebelah kanan. Di belakang behelnya udah patah, nggak ada. Behel yang karet itu kropos. Kemudian lampu cover lampu sen sebelah kanan yang belakang juga pecah. Ditumbur teman saya dulu waktu saya masih SD. Lalu ini cocok bebeknya nggak ada. Ini stiker dari zaman saya SMP. Plat nomornya nggak ada. Motor ini suratnya komplit. Atas namanya atas nama bapak saya sendiri. Ini joknya juga udah gantian. Jok gantian. Maksudnya udah pakai yang bahan plastik bawahnya. Ya. Ini jok aslinya udah keropos, jadi saya beliin jok plastik. Karena apa? Ya payah juga kalau keropos, karena ganti kulitnya juga cantelannya itu udah pada patah ya. Masih seperti layaknya RC. Di sini penguncinya ini ya obeng. Buat kalau dulu buat ngecek bensin ini, dibuka lalu ditunjuk ke dalam gitu loh. Ini ada bagasi, ini buat tempat kunci busi ya, tapi saya nggak pernah bawa karena motor ini alhamdulillah nggak pernah lewel. 4 oli samping, ini indikator apa namanya, sensor full pump, dan ini tangkinya. Tangkinya itu kalau nggak salah 4 liter atau 4,5 liter gitu. Dan
sekarang kita mau bahas mesinnya ini. Jadi ini yang paling spesial di motor ini hanya satu, mesinnya. Kenapa kok spesial? Karena ini mesin ini sejarahnya banyak ya. Memang dia standar, maksudnya tampilannya standar, karbu standar, pengapian standar, nggak ada yang di neko-neko, maksudnya di yang ekstrim banget itu nggak ada. Lah, kenapa kok saya bilang motor ini spesial? Karena motor ini adalah motor praktek saya buat menerapkan ilmu-ilmu yang udah saya dapat di bengkel. Ah, ini saya prakteknya pakai ini. Mulai dari cara porting, mulai dari cara setting karbu, dan alah banyak sekali lah pokoknya saya terapkan semua di motor ini. Jadi ya memang nggak kenceng-kenceng banget lah, karena memang bukan buat balap ya. Motor ini itu dalam sejarahnya dulu sebelum motor ini tidur selama 2 tahun itu top speed kurang lebih sekitar 120 atau berapa gitu di speedometer ya, dulu zaman speedometernya hidup. Karena dulu ini lawannya itu Jupiter MX yang 4E, iya Jupiter MX yang 5 speed itu masih menang motor ini. Saya nggak bohong, Jupiter MX 4 speed, Jupiter MX 5 speed itu masih kalah sama motor ini. Saya nggak bohong, swear. Zaman motor ini masih sehat. Dulu masih pakai kopling manual juga, maksudnya pakai kopling tangan. Jadi mesin ini udah persis 150, masih ori RC. Untuk diameter piston standarnya itu 52,5, kemudian langkah pistonnya itu 56 apa 46 gitu. 46. Langkah pistonnya 46, bertransmisikan manual ya. 4 speed maju semua. Ini juga pakai red valve ya, kayak teman-teman yang kayak motor ya, 2 tak modern. Kalau dulu kan ada yang pakai rotary valve kayak Suzuki A100, Yamaha apa namanya DT, EDT apa itu? Lupa saya. Yamaha yang motor laki itu loh, yang lawannya A100 itu, lupa saya. Dan ini motor udah full porting, tapi enggak saya maksimalin di bagian exhaust supaya jaga torsi di RPM bawahnya tetap enak ya. Karena kalau saya pullin lubang transfer sama lubang exhaustnya saya maksimalkan betul, ya RPM bawahnya dia tenaganya loyo. Karena motor ini torsinya kecil ya, dari originalnya pun torsinya kecil karena karakter mesinnya itu overbore. Piston 52,5 dalam kondisi standar dengan langkah 46, jadi overbore. Kalau Suzuki memang rata-rata mesinnya itu overbore ya. Sekarang saatnya kita dengar suaranya. Saya pasang ke tripod dulu. Nih biar lebih jelas, saya deketin lagi ke teman-teman. Ya, ini mesinnya hidup. Saya setel standar irit, nggak boros-boros amat karena dipakai buat harian ya. Jadi saya juga nggak berani boros-boros, percuma juga. Masih dingin, dia ngepret, nggak bakal ngelos. Oke ya, ini dia mesinnya ya,
bisa dibilang cukup halus. Kalau kita dengar langsung mesinnya halus, tapi kalau di video tetap klek 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 ya. Kita coba lagi. Dah, maghrib. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, subscribe ke channel YouTube Otomotif Syariah, subscribe juga ke channel YouTube Wijang Sulistomo, bagikan video ini ke seluruh sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami khususnya di Instagram di @wijangsulistomo. Saya Wijang Sulistomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.